Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan secara live. Ya, secara live dialog bukan Islam versus Kristen, melainkan Kristen versus Yahudi. Ya, di malam hari ini kita akan berdialog. Di malam hari ini kita akan menonton dialog. Seperti apa alur dialognya, di mana di malam hari ini kedua pembicara ya telah sepakat keduanya untuk membahas tentang masalah roh terus ya, tentang roh. Seperti apa sih roh menurut perspektif Yahudi maupun Kristen? Ya, seperti kita telah tahu ya sebelumnya teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang aktif di kajian Kristologi, roh itu adalah salah satu dari oknum Trinitas, sedangkan bagi Yahudi itu bukan sama sekali. Bagaimana keseruannya? Tunggu saja. Oke, sebelum teman-teman menonton secara langsung live dialog, silakan bagi yang memiliki skill lebih, silakan Anda salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri. Adapun kode banknya itu 451, yang nomor rekeningnya 11 8-nya 4 kali 999 atas nama Yayasan Pembina Mualaf atau yang teman-teman bisa ngecek ya di sini nomor rekeningnya seperti itu di 24 jam. Silakan konfirmasi. Namun ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya cuma 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transferannya. Silakan teman-teman, kita berlomba-lomba. Sedangkan bagi teman-teman yang memiliki hobi yang ini korban bencana alam, silakan, ini rekeningnya berbeda lagi ya. Atas namanya sama atas nama Yayasan Pembina Mualaf, adapun banknya itu masih sama, Bank Mandiri Syariah, kode bank 451, nomor rekeningnya 11 84 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf atau Tauhid. Mari kita bantu saudara-saudara kita tanpa melihat sama sekali adanya perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa. Kita bantu saudara kita yang senang air yang saat ini beberapa minggu ke belakang telah mengalami adanya gempa ya, gempa bumi pagi. Mari kita bantu Yayasan Pembina Mualaf atau Tauhid. Dan sekali lagi teman-teman, bagi yang teman-teman pengen hadir di malam hari ini sepertinya para pemateri, silakan jangan lupa Anda untuk mendaftarkan diri. Nanti kita akan sebarkan ke lecet ke sini ya, punya joling. Silakan daftarkan diri Anda, dan sebelum Anda mendaftar sebagai pembicara, Anda pelajari dulu cara menggunakan StreamYard di YouTube. Silakan, karena dialog di channel Gram Mualaf itu menggunakan StreamYard dan tidak menggunakan Zoom. Ketika Anda siap mendaftar sebagai pembicara, baik Islam maupun Kristen, maupun Yahudi, maupun laki-laki maupun perempuan, silakan tempatkan wajah Anda dan berdialog secara elegan dan juga santun. Tapi ketika Anda khawatir wajah Anda terrelasi, maka bisa pakai bab atau masker. Yang pasti dialog di channel Gram Mualaf, channel yang netral dan berwibawa, lagi santun. Oke, karena kedua pembicara ya telah hadir di malam hari ini, sebagaimana biasa, pematerinya itu adalah Saudara Ishak bin Abraham yang mewakili dari PKUD, dan juga Saudari Niken yang mewakili dari Kristen. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu. Ladies first. Oke, terima kasih kepada Saudari Niken yang telah hadir di malam hari ini. Bagaimana Saudari Niken? Jelas suara saya? Halo? Saudara Niken, jelas suara saya? Jelas. Tidak ada suara sama sekali. Saya tidak mendengar suaranya. Halo. Ya, ini jelas. Oke, terima kasih kepada Saudara Niken di mana di malam hari ini Anda telah hadir dan naik ke atas stream channel. Jelas. Alangkah baiknya. Oke, terima kasih, sudah jelas. Dan alangkah baiknya Saudari Niken, rotasi HP-nya itu lebih baik jangan berdiri. Seperti itu. Kami sarankan biar tidur rotasi HP-nya. Terima kasih. Selanjutnya, kita naikkan ke ring channel Gram Mualaf, yaitu Saudara Ishak bin Abraham. Terima kasih, selamat malam kepada Saudara Ishak bin Abraham. Bagaimana suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih kepada Saudara Ishak maupun Saudari Niken, di mana di malam hari ini
Anda telah sepakat berdua dalam membahas seperti apakah roh menurut pandangan Yahudi dan juga Kristen. Apakah Anda berdua telah sepakat di malam hari ini membahas tema ini? Sepakat. Oke, kalau saudara Niken? Halo, saudara Niken? Oke, masih ada gangguan terlihat saudari Niken ya di malam hari ini, mungkin karena gangguan jaringan atau sedang memutarkan rotasi HP-nya sambil menunggu saudari Niken menyatakan siap, sepakat. Oke, jika memang telah sepakat saudara Niken maupun saudara Isa, kami selalu mengingatkan ketika berdialog secara santun, sanggalah dengan baik, dan ingat ketika ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari, maka channel Drama tidak bertanggung jawab sama sekali karena kami hanya memberikan fasilitas saja. Oke, untuk berdialog secara elegan dan juga santun. Oke, rule dialognya ini seperti apa? Apakah mau 40 menit masing-masing pihak ataukah 2 menit bertanya, 7 menit menjawab? Terserah. Ikutin aja. Oh, oke. Berarti sekarang tergantung saudara Niken yang hingga detik ini belum menampakkan wajahnya. Mohon menampakkan wajahnya. Bagaimana saudara Niken? Oke, siap. Siapa yang akan mau mengawali terlebih dahulu? Tapi tolong saudara Niken tampakkan wajahnya. Dan itulah salah satu syarat dari dialog di channel Gramoalap untuk menampakkan wajahnya. Dan jika memang tidak berkenan bisa menutup dengan buff atau masker. Terima kasih. Ini sinyal saya malam ini kurang bagus, jadi nggak akan bisa nampilin wajah terus-terusan. Oke, sebentar. Sebentar kan kita ini dulu ya. Kan kita perbaiki dulu. Ya, saudari ini kan tampilkan saja wajahnya ketika Anda memang ingin menyampaikan atau menjawab atau menyanggah. Silakan, dan ketika Anda tidak memberikan sedikit pun pertanyaan atau jawaban, bisa seperti saya seperti ini. Dan ketika Anda menyanggah, ya tampakkan wajahnya. Dan inilah salah satu aturan di channel Gramoalap. Maaf, dan itu pun harus disepakati dan memang harus disepakati oleh kedua pihak. Terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Apakah saudari Niken ataukah saudara Isa? Saya mulai sedikit boleh? Sedikit saja. Oke, baik. Jika memang saudara Isa ingin menyampaikan terlebih dahulu, maka persiapkan diri Anda dan perlu dipahami. Bagi teman-teman yang memberikan komentar, berilah komentar yang terbaik dan juga santun. Dan ketika saudara Niken ingin menyampaikan atau menyanggah, silakan tampakkan wajahnya. Adapun ketika telah beres bisa Isak dulu aja, Sak. Silakan saudari Isak, waktu berjalan 40 menit, gunakan secara baik. Silakan Anda berdok secara santun. Monggo. Moderator tolong di share screen. Sudah? Sebentar. Kok yang itu ya? Yang sebelahnya nggak bisa, PDF-nya nggak kebuka ya? Maaf, saya hanya cuma melihat ini saja. Tidak ada yang lain sih di Bestek. Seperti itu. Silakan dilanjut saudara. Sebentar. Oh, PDF-nya nggak bisa kebuka, nggak sinkron. Oke, kita pakai manual saja.
Kenapa sebelahnya Silakan nggak Saudara mau? Isa, karena waktu berjalan sambil menyatakan saja. Silakan. Karena waktu terus berjalan. Oke. Nah, ini tab saya yang di sebelah-sebelahnya nggak kebuka, apa-apa. Sambil dibaca dari awal. Sebentar. Oke. Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat di sini nih, dari syid bara alaihim asyamaim wa aras, dalam permulaannya alihim atau kekuatan menciptakan langit dan bumi. Wa aras haitatahu wa wahu wa hash'al banatuhum wa ruwah alihim marahafat al-paneha moyin. Gitu. Sebagaimana kita melihat bumi, the earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and the wind from God sweeping over the water. Jadi kalau ada kata the wind from God, itu yang dimaksud di sini adalah weruah Elohim gitu. Jadi konteksnya di sini dia bukan entitas yang melayang-layang dan juga bukan sesuatu yang bisa diajak bicara. Dan juga ini adalah ciptaan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri di dalam Bereshit. Kalau ada yang mengklaim ayat selanjutnya, Wayomer Elohim, itu artinya dan Elohim dia mengucapkan. Elohim di sini artinya kekuatan. Sementara Wayomer adalah kata kerja yang artinya dan dia mengucapkan. Yihi or akan ada cahaya, wayihi or dan cahaya telah menjadi ada. Itu konteks dalam arti yang sebenarnya. Itu saja. Selanjutnya silahkan mungkin Niken mau menjelaskan dari perspektifnya dia. Silahkan. Oke, tes jelas nggak? Jelas nggak ya? Kedengaran sudah. Ya, gini. Buat kali ini sebenarnya buat didebatin antara ngomongin roh ini sebenarnya saya bingung ya mau debatin apa. Cuman karena tadi Ishak itu bilang diciptakan, itu kenapa bisa diciptakan ya? Maksudnya roh Allah itu kenapa diciptakan oleh Allah itu sendiri? Sedangkan roh Allah itu keluar dari Allah itu, gitu. Itu aja, Sak. Silakan dijawab aja, Karena Sak. ruah di sini adalah komponen ruah itu memang adalah ciptaan dan tidak pernah membicarakan soal Hashem sendiri. Di sana dikatakan wariyahullah tahubbu ala wajhil ma. Raf Saadiagaan mengatakan demikian dan juga demikian dari Kohen atau imam Kohen Agadol, imam besar yang ada di Shameri juga mengatakan riyahul azali, angin yang berasal dari al-azali. Al-azali adalah sebutan untuk Elohim di dalam bahasa Arab. Jadi al-azali artinya adalah the eternal, the wind from the eternal, gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi itu adalah komponen ciptaan. Tuhan tidak pernah dipahami sebagai entitas yang seperti hantu melayang-layang. Itu jawaban saya. Silahkan dilanjutkan. Boleh diulangin nggak? Tadi kurang jelas. Jadi ruah itu bukan sebuah ciptaan. Ruah adalah sebuah ciptaan, sementara Elohim itu bukanlah sebuah ciptaan. Di situ tidak pernah membahas mengenai dirinya, tetapi mengenai apa yang dia ciptakan. Bereshit berbicara mengenai penciptaan. Ruah adalah salah satunya yang digunakan sebagai energi penggerak. Itu saja penjelasan dari saya. Oke, kalau ruh itu diciptakan, bagaimana dengan roh Allah atau roh kudus? Itu diciptakan apa enggak, Sak? Ruah HaKodesh dalam bahasa Ibrani artinya divine inspiration. Itu bukanlah sebuah entitas, tetapi sebuah kata benda yang diberikan sampai kepada tujuan.
Jadi kalau misalnya saya punya file, saya kirimkan ke kamu, akan sampai ke kamu, itu disebut Ruah HaQodesh. Perbedaannya adalah kalau file di HP saya ini bukan hal yang suci, tetapi kalau yang berasal dari Elohim adalah yang suci. Wahyu. Itu saja. Oke. Ulangin aja. Kurang jelas ini putus-putus di sini. Kalau putus-putus, kamu bisa mendengarkan ulang di siaran di YouTube. Karena kalau kamu terus seperti itu akan membuang-buang waktu. Oke, mohon maaf di pause dulu. Mohon maaf di pause dulu. Jadi bagi kedua pembicara, mohon untuk biar enak karena ini kan manual ya cara memindahkan waktunya menggunakan jari. Jadi silakan gitu kan menggunakan kode silakan. Jadi biar enak. Nah, ini saudari ini kan telah hadir. Jadi ketika telah beres bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan dengan menggunakan kode silakan seperti itu. Jadi biar waktunya pun berjalan seperti itu menggunakan kode karena ini menggunakan secara manual ya perpindahan waktunya. Jadi mohon dipahami. Terima kasih. Silakan dilanjut. Siapa yang mau dilanjut? Saudara Aprah Ishak atau saudara Niken? Niken dulu, karena saya sudah menjawab pertanyaan itu dan saya nggak mau menghabiskan waktu berkali-kali untuk pertanyaan yang sama. Baik. Silakan waktu berjalan saudara Niken, Anda berikan jawaban atau sanggahan. Monggo. Itu aja, data saya aja keluarin. Maaf, data yang mana ya? Sorry di pause dulu waktunya ya. Gus. Data yang mana saudara Niken karena kita nggak mendapatkan data sama sekali PDF atau apa. Halo, saudari Niken? Data yang PDF? Slide belum keluar slide-nya di saya. Saya tidak mendapatkan dari pihak lain kalau ini akan ditampilkan. Saya tidak mendapatkan sama sekali. Seperti itu. Entah dari siapa mengasihinya. Gitu. Bentar, akan kita kontak dulu ya. Oke, sambil nunggu lanjut aja ya. Tadi saya belum jelas ngedengar penjelasan tentang Ishak yang apa Roh Kudus itu ciptaan apa bukan, bisa dijelasin lagi nggak, Sak? Nanti aja kalau ada moderatornya. Karena kalau nggak ada file yang ditampilin, percuma jelasin itu. Filenya harus ditampilkan di sini. Oke, belum ada yang merespon dari pihak Humas, jadi silakan dilanjut. Seperti itu, saudari Niken, maaf karena kami dari tadi tidak mendapatkan sama sekali data ataupun PDF yang harus ditampilkan seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Siapa yang mau dilanjut nih, saudari Niken atau Kaben Abraham? Saya lanjutkan sedikit. Oke, silakan. Jalan, monggo. Tolong di screen-nya ditampilkan. Oke, ini saya kecilin. Oke. Jadi di sini ada tampilan yang menjelaskan apa sih sebetulnya yang dimaksud di dalam Torah itu. Kenapa kata ini ada warna hijau, Ruah Elohim. Apa artinya Ruah Elohim? Kalau kita lihat di kolom kecil sebelah kanan, itu kalau saya perbesar ada tulisan Riyah Allah atau Riyahullah. Itu artinya angin yang berasal dari Allah. Nah, artinya Allah bukanlah ruh, karena di sini tidak menulis kata ruh. Bagaimana kita tahu? Salah satu terjemahan daripada Torah, terutama Torah yang ada di Israel Utara, ini teks originalnya yang di sebelah kiri adalah teks terjemahannya. Fil ba'di khalaqal azali. Jadi pada permulaannya al-azali,
menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi kan. Wa kanat al azali, dan seterusnya. Di sini ada tulisan wariyahul azali. Riyah, lagi-lagi yang keluar di terjemahan orang-orang Israel adalah riyah, artinya angin. Jadi kalau memang ini adalah sebuah ruh, sebagaimana manusia memiliki ruh di dalam tubuhnya, itu tidak demikian dengan Hashem, di mana dia menciptakan angin itu sebagai energi penggerak. Tetapi kalau dikatakan apakah Tuhan atau Elohim adalah riyah, itu tentu saja bukan. Tapi riyah itu adalah milik daripada Al-Azali dan ciptaan daripada Al-Azali. By the way, Al-Azali di sini yang dimaksud adalah Allah. Karena pada ayat-ayat yang selanjutnya tertulis waqalallah, dan Allah dia mengucapkan demikian. Itu saja dari saya. Silakan dilanjut oleh Niken. Terima kasih. Ternyata di pause dulu waktunya. Sayang sekali saudari Niken posisi seperti itu ya. Waktunya di pause dulu. Karena saudari Niken sayang sekali ketika saudari Yisak menyampaikan tapi tidak ada orangnya, kan sama saja gimana gitu kan. Jadi sambil menunggu ke atas ring saudari Niken, silakan nih sambil menunggu waktu ya. Bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan jangan lupa mari kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, yang mengalami korban, yang menjadi korban gempa bumi, banjir. Mari kita bantu mereka. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan inilah nomor rekening melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Mari kita bersama-sama membantu saudara sesama kita, meskipun beda ras, beda suku, beda bahasa, tentu saja dengan adanya Islam tidak membeda-bedakan sekali. Ketika mereka butuh bantuan, kita bantu tanpa mengatasnamakan agama. Mari kita bantu melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid untuk membantu korban bencana alam yang ketika teman-teman memiliki rezeki lain selain uang atau mungkin ingin membantu beras, selimut dan lain sebagainya, bisa pula mengkontak ya, bisa mengkontak ke sini ya. Ini ada playernya. Sebentar, akan kita perbesar dulu. Nah, itu ya, teman-teman bisa ngebantu saudara kita yang di Sulawesi Barat, Mamuju dan Macene, bisa kita bantu. Mari lah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan Islam mengajarkan untuk selalu bahu-membahu, membantu. Karena siapa tahu ketika kita ngebantu dan kita punya rezeki tapi tidak mau membantu, ya siapa tahu kita menjadi orang yang dibantu. Karena hidup itu bagaikan roda yang berputar, yang tidak bisa diprediksi kapanpun berubahnya diri kita dalam hal menjalani kehidupan ini. Mari kita bantu. Ini nomor kontaknya dan inilah nomor rekeningnya ya teman-teman. Semuanya mengatasnamakan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Silakan teman-teman ya. Dan ini teman-teman yang selain dana, kita pun bisa melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid menyalurkan melalui ya seperti halnya pakaian bekas ya, barang-barang selimut dan lain sebagainya, di mana kontak personnya masih di sini gitu kan. Teman-teman bisa langsung mengirim atau ke nomor WA ini biar jelasnya di mana sih alamat pengiriman untuk selain dana, misal barang-barang. Ini pos kita dan pos kita pun ada ya di Sulbar, sudah ada pos kita alhamdulillah. Oke, karena untuk masalah hal posisi bencana alam, recovery-nya itu yang susah. Recovery yang susah sama sekali, mari kita bantu saudara kita. Dan semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya akan benar di hadapan Allah sebagai pahala yang berlipat ganda. Dan selain itu, teman-teman, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, yang memiliki rezeki silakan ini ada lagi ya, bank rekening syariah, dan ini khusus untuk membantu ya, untuk membantu pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya itu cuma 250.000. Silakan teman-teman melalui Bank Mandiri Syariah di mana tanahnya bisa dilihat di sini ya, di sini. Seluas 6 hektar tersebut kelak oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid akan didirikan pesantren satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas disiplin ilmu agama Islam, melainkan pula Yahudi, Kristologi, dan berbagai bahasa, tidak saja bahasa Arab, Yudais, kita pelajari Yunani ya, seperti itu. Kita pelajari juga bahasa Yunani. Biar para santrinya itu luas wawasannya
Dan ketika telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya, di tanah seluas 6 hektar ini, nanti akan disebarkan ke wilayah pelosok Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga untuk menanggulangi berbagai tindak pemurtadan. Oke, teman-teman, silakan Anda sertakan angka 1 di belakang transferan Anda biar Yayasan Pembina Mualaf Atlet mengetahui bahwa dana yang Anda transfer minimal 250.000 untuk 1 meternya, di belakangnya ada angka 1, biar bisa memahami bahwa oh ini dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan karena ada angka 1 di belakang transfernya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, dikarenakan belum tampil dan masih menyisakan waktu yang sangat banyak, tapi sayang sekali karena posisi sinyal dan maaf saudara Niken ternyata ingin menggunakan avatar dan inilah salah satu aturan kita ya, biar dialognya pun beradab, duduk sama-sama berhadapan meskipun via online, karena kalau menggunakan avatar siapapun bisa selonjoran, bisa tidur-tiduran, karena namanya dakwah, namanya menyampaikan kebenaran, itu harus beretika. Bagaimana mungkin kebenaran bisa ditampilkan, bisa diterima dengan baik jika hal penyampaiannya pun, caranya pun kurang baik. Dan disinilah satu-satunya channel akademik, channel Geraha Mualaf yang benar-benar netral dan berwibawa. Dan silakan nih bagi teman-teman saya share ya, cara pendaftarannya kemana sih gitu kan. Nah di sini teman-teman bisa mendaftar, tapi ingat teman-teman pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard, karena banyak yang mendaftar tetapi tidak tahu cara menggunakan StreamYard, ya otomatis nggak akan bisa menjadi pembicara di channel Geraha Mualaf, karena channel Geraha Mualaf itu tidak menggunakan Zoom, tetapi StreamYard yang akan dikonekkan ke puluhan channel lainnya. Namun ketika teman-teman takut nih, wah relasi takut saudara ini itu, bisa ditutup wajahnya pakai masker atau buff, baik laki-laki maupun perempuan, kita persilakan. Dan kami tidak menerima siapapun yang menggunakan buff, apalagi dialognya itu tidak santun. Oke teman-teman, silakan daftarkan diri Anda, jangan lupa daftarkan, pelajari terlebih dahulu StreamYard. Kalau sudah bisa StreamYard, silakan daftarkan segera. Oke, maaf teman-teman, akan kita kontak dulu untuk pihak humas sendiri ya, biar mengontak saudara Niken, bagaimana lagi atau seperti apa, kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman telah dikontak oleh pihak humas, dan ketika 5 menit tidak naik ke atas ring, daripada teman-teman menunggu lama, sangat berharga. Oke, ketika 5 menit tidak naik, akan kita sudahi saja dialog di malam hari ini ya teman-teman. Yang pasti sejak awal sih jaringannya kita lihat sendiri. Dan inilah tema di malam hari ini, karena masalah jaringan, saudara Niken, ya mungkin hujan, karena dialog menggunakan online, menggunakan kuota, menggunakan jaringan wifi, itu adalah kendala kita, ya kendala. Karena kalau kita mengadakan dialog di dunia nyata, ya harus mengatakan tempat dulu, nyewa tempat, ya makan dulu gitu kan, seperti itu, konsumsi, dan terlebih
sekarang corona atau masalah digunakan dikatakan itu tidak akan bisa meminimalisir terkait masalah hal corona ya teman-teman. Justru dengan adanya GM ini, channel GM, channel satu-satunya di Indonesia yang selalu menyiarkan berbagai acara kajian kristologis, Islamologi, Islam Kristen, kisah kasus Kristen, kisah kasus Yahudi, semuanya di sini. Ya, beda lokasi, beda wilayah, beda waktunya. Semuanya ini di sini. Ada cara-cara lain, hanya sebagai pengekor belaka. Oke. Kita tunggu saja teman-teman ya, dikarenakan belum datang sekitar 5 menit lagi. 33 menit tidak hadir. Geraha Mualaf akan kita sudahi saja. Akan kita kontak yang bersangkutan. Terima kasih yang telah menunggu. Oke, Saudara Ishak, mohon dimaafkan ya, dan dimaafkan pula dikarenakan acara ini ternyata harus dengan kita berlapang dada dikarenakan menggunakan posisi ini ya, kuota atau wifi, ya saudari dari Nikam tidak bisa berlanjut. Karena sebentar lagi 33 menit ya, sudah mencapai 33 menit dan silakan Anda menyampaikan sepatah dua patah kata belum kita akhiri, Saudara Ishak. Silakan. Sebentar, saya akan setting share screen dulu. Yang mau saya tampilkan paling tidak ada beberapa hal di sini. Oke, ini sepertinya. Oke, di layar kelihatan. Ini lanjutan yang tadi. Jadi di mana di sini ada, ini memang saya sengaja membuat meme seperti ini. Yang di atas tulisannya Boroshet Boro Eluem It's a shaman with Ores. Artinya adalah dalam permulaannya Eluem menciptakan langit dan bumi. Fil ba'di khalaqal azaliyu samawati wal arda. Lalu di sini ada kata wariyahul azali, artinya adalah dan angin yang berasal dari al azali. Lalu di sini ada kata uya umer eluem, diterjemahkan waqalallahu. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana cara orang-orang Israel menerjemahkan tulisan yang berwarna biru ini yang tertulis Yud He Waw He yang dilafalkan sebagai Hashem, maka ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab maka menjadi Allah. Anahi Hashem Al-Hakam jadi Ana Allah Rabbuka. Adapun di sini karena teks ini menggunakan dialek dari Yaman tertulisnya Ana Allah Rabbak. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya bagaimana cara mereka menerjemahkan Al-Him. Jadi kalau ditanya Allah atau Hashem itu adalah apa? Apakah dianggap sebagai ruh, entitas, hantu atau semacamnya? Ternyata Torah mengatakan bahwa Hashem adalah Al-Him, tetapi Al-Him juga memiliki arti yang multi arti. Salah satu contoh teks di dalam Torah mengatakan seperti ini. Wa yomer Hashem el Moshe, dan Hashem mengucapkan kepada Moshe, Re'e natatiha alihim la far'o. Lihatlah aku membuatmu menjadi alihim bagi Far'o. Di sini ada warna hijau tertulis alihim. Apakah itu diterjemahkan menjadi apa di dalam bahasa Arab oleh Rav Sa'dia Gaon? Ternyata tulisannya adalah seperti ini. Faqalallahu unzur qad ja'altuka ustadan fi amri Fir'aun. Aku membuatmu menjadi seorang ustad. Ustad itu artinya guru pengajar yang menyampaikan kebenaran dari Hashem. Oh maaf, kok hilang ini. Menyampaikan kebenaran dari Hashem dan walaupun disebut Moshe disebut sebagai Elohim bukan berarti dia menjadi Tuhan. Moshe
tidak pernah disebut sebagai Tuhan karena Elohim di sini artinya macam-macam dalam bahasa Ibrani. Sebagaimana ruah artinya macam-macam. Ruah artinya 1, angin, 2, bernafas, 3, semangat, 4, wahyu atau informasi ilahi. Jadi kata Elohim artinya kekuatan atau otoritas, atau hakim-hakim, atau juga malaikat disebut Elohim di dalam Torah. Karena Elohim itu basically artinya kekuatan. Lalu kita berlanjut kepada sedikit penjelasan di dalam Torah, di mana kata Elohim itu yang adalah esensi daripada Hashem disebut Elohim karena dia sumbernya kekuatan. Ketika di dalam Torah dikatakan seperti ini. Jadi Yaakov itu melihat melihat Elohim, yang dimaksud apakah Yaakov ini melihat Hashem atau Tuhan? Ternyata bukan. Ketika dikatakan Yaakov melihat Elohim, panim el panim, wajah kepada wajah, ternyata yang dilihat adalah malaikat. Dari mana kita tahu ini? Bisa kita melihat di sini. Tertulis Ra'ait malakallah. Kalau di dalam dialek Saudi Arabia yang yang standar, di sini tulisannya adalah Ra'aitu malakallahi syifaha. Jadi di sini tulisannya Ra'aitu malakallah syifaha. Seperti itu. Nah, jadi yang seharusnya di sini diterjemahkan adalah Ishak ya. Saudara Ishak, maaf, terima kasih. Terus kita akhiri karena posisi lawannya tidak hadir. Dan saudara ini ada komentar Ismail dari Naibaho. Kami tahu siapapun yang masuk, tapi sejak saat detik ini saudari Niken belum masuk. Bahkan dikontak oleh pihak humas nomornya tidak aktif. Seperti itu ya. Meskipun masalah jaringan, kalau memang buruk jaringannya, tentu saja meskipun dikontak akan nyampe, tapi ini tidak aktif. Artinya ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Dan sungguh sangat disayangkan materi yang begitu sangat mendalam, bagus dari saudara Ishak, ternyata lawannya mungkin karena masalah jaringan harus dihentikan dulu dialognya. Dan terkait masalah siapa yang menemui Nabi Ibrahim, Musa, ya teman-teman bisa mencarilah bukunya di teologi kontekstual. Itu selalu Kristen menulis seperti itu, teologi kontekstual. Di sana ada siapa yang bertemu dengan Ibrahim, dengan Musa, dan itu bukan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih kepada saudara Ishak yang telah menyediakan waktu, tenaganya, ilmunya, tapi sayang lawannya ya seperti itu, belum bisa masuk, bahkan di kontak pun ternyata tidak aktif. Terima kasih kepada saudara Ishak. Terima kasih kepada teman-teman para penonton. Maaf, kami harus akhiri acara di malam hari ini. Seperti itu. Maaf jika kami ada salah-salah kata. Tapi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.